Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menambahkan SQL transaksi pada proses tambah jabatan, ubah jabatan, dan hapus jabatan. Jadi di video kali ini kita masih dalam tahap pengembangan manajemen jabatan dulu aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita login sebagai admin 123 enter lalu masuk ke jabatan. Oke, di sini sudah ada dua data buat contoh aja. Lalu untuk tabel jabatan juga ada dua ya, dengan ID 1 dan 2. Lalu tunjangan jabatan ada ID 1 dan 2 juga terkait ID jabatannya. Jadi setiap jabatan sudah mempunyai eh, tunjangannya masing-masing. Oke, jadi di fitur jabatan ini ada beberapa isu ya terkait tambah jabatan, edit jabatan, dan hapus jabatan. Cuman isunya nggak terlalu kelihatan teman-temannya. Tapi kita sekalian aja perbaiki ini dan sekalian belajar terkait SQL transaksi teman-teman. Oke, jadi kita akan coba cek isu yang pertama. Yang pertama kita akan coba cek yang bagian hapus dulu aja teman-teman ya. Sekilas kalau kita coba tes ini nggak ada masalah ya, ini normal-normal aja. Kalau kita hapus berhasil, datanya hilang. Yang tadi apa tuh supervisor ya? Kalau kita cek supervisor ini hilang ya. Kemudian di sini hilang juga supervisor ya. Aman sih harusnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba buka teks editornya. Kita akan lihat ke file jabatan.php. Oke, di sini pada bagian blok hapus data ini ya, kita coba lihat. Di sini ada dua proses hapus. Yang pertama ada query untuk menghapus data jabatan, yang kedua ada query untuk menghapus tunjangan jabatan. Kemudian di bawahnya ada proses pengecekan ya. Jika query pertama berhasil, artinya jika query hapus jabatan ini berhasil, maka tampilkan notifikasi hapus berhasil ya. Kemudian jika query pertama gagal, maka tampilkan notifikasi gagal. Oke, ini akan terjadi masalah jika suatu saat nanti ya siapa tahu proses yang kedua ini gagal teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini untuk proses kedua ini nggak ada pengecekan berhasil atau gagalnya dia. Jadi akan lanjut aja ke bawah gitu. Misalkan query pertama berhasil, query kedua gagal, dia akan tetap nampil notifikasi berhasil. Oke, sekarang kita akan coba tes misalkan query kedua kita gagalin dulu. Nama tabelnya kita ubah seperti ini. Kemudian kita coba refresh, lalu kita coba hapus. Oke. Nah, dia hapus berhasil teman-teman ya. Normal teman-teman ya, berhasil. Oke, datanya hilang. Nah, sebenarnya kalau kita coba buka database, ini untuk tabel jabatan, datanya hilang teman-teman ya. Cuman kalau kita coba buka tabel tunjangan jabatan, datanya tetap ada. Kenapa? Karena gagal teman-teman untuk proses hapus yang kedua. Kita nggak ada pengecekan jika dia gagal, apa yang dilakukan, jika dia berhasil, apa yang dilakukan. Oke teman-teman, kita akan coba atasin itu dulu. Sebenarnya kalau terkait pengecekan data, kita bisa aja ya buat pengecekan juga sama seperti query pertama. Oke, kita akan coba seperti itu. Misalkan di sini kita bisa aja untuk proses tunjangannya, untuk proses hapus tunjangannya kita pindahin aja ke dalam blok sini. Jadi jika query pertama berhasil, maka kita jalankan query yang kedua gitu ya. Kemudian di sini kita akan cek nih query yang kedua, jika berhasil baru dia nampil tuh notifikasi berhasilnya di sini. Jika query yang kedua gagal, baru nampilin notifikasi gagal juga di sini. Oke. Sekilas ini juga sebenarnya terlihat normal-normal aja ya. Cuman kalau kita coba perhatiin, nah
Kalau misalkan kita coba runut dulu ya, kita coba bedah satu persatu. Ini yang pertama query satu, hapus data jabatan dijalankan. Jika query pertama berhasil, maka jalankan query yang kedua, menghapus data tunjangan jabatan. Nah, jika tunjangan jabatan ini berhasil, maka tampilkan notifikasi berhasil. Oke, ini aman teman-teman ya. Kemudian jika query pertama gagal, berarti dia masuk ke blok sini, nampil notifikasi gagal. Dan query yang hapus tunjangan ini nggak dieksekusi. Oke, ini juga aman teman-teman ya. Namun akan terjadi isu jika query yang pertama berhasil, kemudian kita jalankan query yang kedua, dan query yang kedua gagal teman-teman. Oke, berarti query yang kedua ini nggak jadi dieksekusi teman-teman ya, datanya tetap ada dan nggak jadi dihapus. Namun query yang pertama dia berhasil teman-teman, datanya sudah hilang tuh dan nggak bisa kembali lagi. Padahal notifikasinya gagal, tapi query yang pertama sudah hilang datanya dan itu juga akan terjadi ketidakkonsistenan data. Oke, jadi disinilah kita perlu yang namanya SQL transaksi. Dengan SQL transaksi diharapkan bisa membantu mengatasi masalah seperti ini, ya. Oke, kita langsung aja unduh teman-temannya. Kita kembalikan seperti semula. Oke, sudah seperti semula. Kita save dulu. Kemudian jabatannya kita perbaiki lagi. Berarti tunjangan jabatan kita truncat dulu. Lalu yang jabatan kita truncat juga. Jabatan sudah hilang. Kemudian tunjangan jabatan juga hilang. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Misalkan staff tetap gaji 1 juta, tunjangan lembur per jam 50.000, uang makan misalkan nominal 300.000, kemudian tunjangan BPJS misalkan 3,7%. Ini persentase 3,7, lalu simpan. Satu lagi aja kita tambahkan supervisor, gaji 2 juta, lemburnya 100.000, uang makan nominal 500.000, kemudian BPJS 3,7%, lalu ini tipenya persentase, kemudian 3,7, lalu enter. Oke, untuk data jabatan sudah masuk lagi ya. Kita lihat di sini data jabatan sudah ada 2, kemudian tunjangan juga sudah ada 4. Oke, kemudian kita akan coba kasih SQL transaksi di sini ya. Oke, jadi SQL transaksi itu SQL transaksi itu mencakup eh, start transaction, lalu ada commit ya, kemudian ada rollback. Oke, sementara kita coba pelajari ini dulu aja teman-teman ya. Jadi di dalam SQL transaksi sebenarnya ini adalah fitur bawaan database teman-teman ya. Ada di MySQL ada SQL transaksi, di SQL Server, kemudian Oracle dan lain-lain. Jadi setiap database mempunyai fitur ini. Oke, dan kita akan coba terapkan di MySQL dan PHP. Oke, jadi untuk SQL transaksi ini kan di sini ada start transaksi, artinya mulai transaksi, kemudian kita akan menyimpan query-nya di blok sini. Jadi misalkan ini query pertama, lalu ada query kedua, lalu ada query ketiga misalkan ya kalau ada, dan seterusnya kalau memang ada lagi. Kemudian di sini ada commit. Jika ketiga query ini berhasil semuanya, maka kita akan menjalankan commit. Jika salah satu atau salah duanya ada yang gagal, maka kita akan menjalankan rollback. Artinya query yang sebelumnya berhasil jalan akan kita kembalikan datanya seperti semula. Misalkan pada contoh kasus kita kali ini ya. Ini kan ada 2 proses hapus, ada 2 query ya. Pertama query untuk hapus jabatan, kedua ada query untuk hapus tunjangan jabatan. Nah,
Jika query hapus jabatan ini berhasil dan query hapus tunjangan ini gagal, maka akan di rollback ya. Jadi si query yang pertama ini akan dikembalikan lagi tuh datanya yang tadi sudah dihapus. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba langsung aja praktek ya. Jadi kita akan menggunakan PHP ya. Oke, sebelumnya terkait SQL transaksi ini cocoknya untuk proses transaksi atau query yang lebih dari satu ya. Misalkan ada insert, ada update, ada delete, atau misalkan ada delete dan delete, atau insert dan update, dan seterusnya yang sifatnya modifikasi data ya. Modifikasi data itu artinya insert, update, dan delete. Kalau misalkan hanya select data, menampilkan data itu sebenarnya nggak perlu pakai transaksi, nggak perlu pakai SQL transaksi juga nggak apa-apa sih ya, karena hanya menampilkan data. Kalaupun emang ada kegagalan saat menampilkan data itu nggak berpengaruh terhadap datanya ya, karena hanya gagal menampilkan aja, jadi nggak ada perubahan di datanya. Oke, seperti itu. Dan kalau yang query eh, modifikasi yang cuma satu aja, misalkan insert aja, update aja, atau delete aja, cuma satu, ya gak perlu pakai SQL transaksi juga ya teman-teman ya. Jadi SQL transaksi cocok untuk yang query-nya lebih dari satu, dan query-nya adalah untuk memodifikasi data. Oke, sekarang kita langsung aja teman-teman ya. Kita akan coba buka dokumentasi PHP-nya. Di PHP harusnya ada untuk mengatasi SQL transaksi ya, SQL transaksi PHP prosedural. Jadi kita menggunakan style prosedural. Ya, di sini kita akan coba lihat ke bagian prosedural style. Nah, ini ya, prosedural style. Di sini kalau kita lihat ada start transaksi teman-teman ya. Kita menggunakan MySQL begin transaction, lalu di sininya ada parameter MySQL. MySQL ini dari sini kalau kita itu namanya variable count teman-teman ya. Kita sudah buat juga MySQL connect. Kemudian ini untuk create tabel kita sudah ada tabel teman-teman ya, jadi nggak perlu. Ini nggak perlu, kita butuh dari sini dulu aja ya, dari sini dulu aja. Berarti di sini ada start transaction menggunakan ini, lalu di bawahnya ada block try catch. Jadi semua query-nya disimpan di blok sini ya. Misalkan query pertama, query kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan commit. Lalu ada parameter MySQL atau connection. Kemudian jika salah satu query ini ada yang gagal, dia akan masuk ke dalam catch ini. Nah, dalam catch ini baru kita akan jalankan rollback teman-teman ya, menggunakan MySQL rollback dengan parameter koneksi. Oke, sekaligus di sini kita akan menampilkan notifikasi gagalnya, dan di blok sini kita akan menampilkan notifikasi berhasilnya. Oke, kita langsung aja eksekusi ya. Pertama berarti start transaction. Ini kita akan gunakan MySQL begin transaction. Kita akan coba ketik di sini MySQL begin begin transaction $con. Oke, kemudian kita akan masukkan eh, kita akan gunakan try-catch dulu ya. Try-catch try-catch untuk pengecekan errornya di sini. Jadi ketika kodenya berhasil, kita akan tampilkan notifikasi berhasil. Jika gagal, dia akan masuk ke catch, lalu kita rollback dan tampilkan notifikasi gagal. Oke, jadi di dalam kode ini kita akan masukkan query-nya. Ini kedua query ini kita cut aja, lalu kita paste di sini. Kita geser seperti ini, save. Kemudian di bawahnya kita akan gunakan MySQL commit ini ya, MySQL commit lalu variable count. MySQL commit variable count seperti ini, save. Kemudian ini kita hapus saja. Nah, ini commit kita cut aja, pindahin ke sini.
Ini sebagai info aja. Kemudian setelah itu kita akan tampilkan notifikasi berhasil cut setelah commit ini. Nah, lalu rollback kita akan cut pindahkan ke sini. Ini kita hapus deh. Kita hapus rollback. Kita akan rollback jika ada proses yang gagal. Berarti MySQL rollback MySQL. Oke. MySQL rollback $. Kemudian notifikasi gagal kita cut paste di sini. Oke, yang bagian ini harusnya sudah nggak perlu lagi kita hapus. Oke, cukup segini aja ya. Ini kita coba hapus aja. Ini kita coba hapus begini. MySQL bagi transaction. Kemudian query-querynya taruh sini. Commit jika berhasil, jika gagal rollback. Nah, di sini kita akan tampilkan juga nih errornya. Error buat debugging aja ini ya. Misalkan th. Kita akan get message. TH ini diambil dari sini ya. Oke, kemudian udah harusnya kalau kita lihat di sini kita butuh MySQL report ya untuk menampilkan errornya. Kita akan paste di sini. Jadi misalkan pada salah satu query yang ada gagal, dia akan mengirimkan error dan akan ditampilkan di sini teman-teman ya. Jadi kita butuh ini MySQL report. Oke, saya rasa cukup segini aja terkait SQL transaksi ya. Oke, kita coba hapus. Kita coba refresh. Kita hapus misalkan supervisor. Hapus berhasil. Oke, hilang. Data supervisor ini hilang. Kemudian supervisor hilang. Selanjutnya kalau kita coba gagalkan yang proses keduanya. Seperti awal ya. Kita hapus S-nya. Jadi nama tabelnya gak ada. Kita coba ini kita komen dulu aja biar pesan errornya nampil dan nggak ke refresh gitu ya. Oke, kita coba cek, kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ada error tabel payroll, tabel position allowance tidak ada ya karena adanya yang namanya position allowance ada S-nya. Dan kalau kita coba refresh, nah datanya masih ada teman-teman ya. Kalau kita cek database, kita refresh, nah data jabatan masih ada, data tunjangan pun masih ada. Oke teman-teman, seperti itu ya terkait kegunaan dari SQL transaksi. Oke, kita coba balikin lagi nama tabelnya. Kemudian ini kita coba buka lagi komentarnya. Oke, terkait SQL transaksi pada hapus data, saya rasa sudah cukup segitu aja. Silakan teman-teman, kalau misalkan penasaran, silakan baca-baca lagi aja lebih lanjut di dokumentasinya. Oke, kalau kita refresh, misalkan ini kita coba hapus dulu, kita refresh, terus kita hapus. Nah, sudah hilang teman-teman ya. Oke, sip. Itu untuk hapus data saya rasa sudah cukup untuk perbaikan isunya ya. Oke, selanjutnya kita akan kasih SQL transaksi pada proses tambah dan update data juga. Kita langsung aja teman-teman ya. Kita buka jabatan, tambah jabatan. Nah, di sini. Di sini kalau kita lihat ada beberapa query. Yang pertama adalah query insert. Yang kedua ada query insert juga ke tabel tunjangan jabatan. Oke, kita akan langsung aja. Kita akan kasih di sini aja kali ya. Kita copy aja terkait MySQL report. Ini kita copy sampai sini. Nah, kita akan mulai SQL transaksi di sini lalu kita buat try cat seperti ini. Kemudian query-querynya kita simpan
simpan di dalam blok try ini, lalu kita kasih MySQL commit. Oke, selanjutnya kita kasih notifikasi berhasil. Oke, kemudian kita akan jalankan MySQL rollback jika ada salah satu yang gagal. Kemudian kita akan tampilkan notifikasi gagal. Ini sudah gak perlu lagi, kita hapus saja. Oke, seperti ini ya. Kita akan tampilkan error juga jika ada error seperti ini. Save. Oke, harusnya ini sudah aman sih ya, harusnya. Kita sudah masukkan ke dalam blok transaksi. Oke, sekarang kita akan coba refresh. Lalu kita akan tambah jabatan. Misalkan staff 1 juta, ini 50.000, uang makan, persen, 300.000, misalkan ini BPJS, misalkan persen, 3% aja udah, simpan. Oke, berhasil disimpan. Kemudian kita coba. Oke, udah dulu ya, cukup dulu ya untuk tambah data jabatan. Selanjutnya untuk jabatan saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan tambahkan SQL transaksi pada proses edit jabatan. Oke, seperti biasa kita buka dulu file edit jabatannya. File edit jabatan kita close, berarti di bagian sini ya. Kita akan tambahkan SQL transaksi seperti ini untuk pembuka. Kemudian kita akan buat try catch. Lalu untuk proses query-nya kita akan cut aja. Masukkan ke dalam blok try ini. Nah, seperti ini. Sip. Kemudian MySQL commit John. Lalu di sini MySQL rollback John. Oke, kemudian alertnya ya, notifikasinya jika berhasil. Oke, jika gagal, ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Seperti ini berarti bagian errornya kita tampilkan juga. Copy aja lalu paste di sini. Jadi ketika ada error, dia tampilkan error. Oke. Kemudian harusnya udah cukup sih ya. Start, try, kemudian commit, rollback. Oke. Sekarang kita akan coba refresh. Lalu kita coba edit misalkan start 1, misalkan 1.200.000, ini 600.000. Kita coba simpan. Data berhasil diubah. Oke, step 1, 1,2, 60, sip. Selanjutnya kita coba edit. Ini uang makan 3 berapa nih? Banyak banget ya teman-teman ya. 3.600.000.000. Kita coba lihat apakah sebegitu banyaknya. Uang makan 300.000 teman-teman. Kenapa jadi segini ya? Coba kita lihat dulu uang makan 300.000. Kenapa jadi seperti itu? Coba kita cek di jabatan. Oke, mana tuh nilai? Rp3.600.000.000. Banyak banget teman-teman ya. Harusnya berapa? Harusnya 300.000. Bentar, tipenya apa? Kenapa dia tipenya persentase teman-teman ya?
Emang tadi kita ngeditnya apa ngeditnya? Harusnya fixed ya. Nah, seperti ini. Oke, kayaknya tadi ada kesalahan teman-teman ya terkait tipenya. Oke, jadi kalau kita misalkan ubah tipenya harusnya kalau kita ubah persentase ya ini juga kita ubah juga jadi persentase ya. Misalkan 5% kita ubah. Nah, seperti ini. Kita ubah lagi aja jadi fixed ya, teman-teman. Misalkan ini jadi 600.000. Nah, oke, kalau misalkan kita coba tambah lagi data jabatannya, misalkan supervisor dengan gaji 2 juta, tarif lembur 100.000, kemudian uang makan, lalu fixed ini 700.000, lalu kita coba simpan, data bersimpan, oke, berhasil 2 juta, 100.000, 700.000, edit. Nah, sekarang kita akan coba tambah tunjangan, misalkan BPJS, ini percentage, kemudian 2% simpan. Nah, oke, sudah tersimpan teman-teman ya. Kalau kita coba hapus, oke, berhasil dihapus. Kalau kita cek datanya, oke, seperti ini. Kemudian, oke, seperti ini juga. Oke teman-teman, saya rasa terkait perbaikan isu di manajemen jabatan sudah cukup ya. Dan sudah cukup juga terkait belajar SQL transaksinya. Berarti kedepannya jika ada lebih dari satu query atau lebih dari satu proses dan proses itu adalah untuk memodifikasi data, kita akan gunakan SQL transaksi lagi. Oke teman-teman. Oke, jadi di video kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih.